Oke, kita masuk sekarang ke bagaimana kewajiban setiap muslim terhadap para rasul. Yang pertama, membenarkan semua rasul Allah setelah mengimani keberadaan risalah mereka. Kita dilarang untuk membeda-bedakan mereka dengan beriman kepada sebagian rasul saja dan ingkar kepada sebagian rasul yang lain. Siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah kafir ya. Jadi la nufarriqu baina ahadim minhum ya. Kita tidak membeda-bedakan ya. Terus yang kedua, mengimani setiap rasul yang diutus Allah itu telah menunaikan amanah ya. Menyampaikan wahyu dan menjelaskan risalahnya dengan sebaik-baiknya. Telah kita jelaskan bahwa para rasul itu amanah dan juga tabligh ya. Yakni menyampaikan wahyu dengan sebenar-benarnya ya. Dengan sebaik-baiknya. Tak ada yang ketinggalan satu huruf pun atau satu kalimat pun ya. Yang ketiga, menaati mereka dan tidak menyalahi mereka. Karena hal itu bentuk ketaatan kepada Allah ya. Jadi menaati mereka senantiasa mengikuti sunnah, maka mengikuti sunnah Nabi kita itu adalah diantara menaati ya. Atiullaha wa atiur rasul. Dan ketaatan pada rasul itu ya termasuk ketaatan yang mutlak ya. Ya, ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Keempat, meyakini bahwa mereka adalah manusia yang paling baik dalam hal ilmu dan amal, paling jujur, paling sempurna akhlaknya, dan bahwa Allah telah mengistimewakan mereka dengan keutamaan-keutamaan yang tidak pernah diberikan kepada selainnya. Allah telah memelihara mereka dari sifat dusta, khianat, lalai dalam melaksanakan atau menyampaikan risalah dan membersihkan mereka dari segala dosa besar maupun yang kecil. Ya, ini juga sudah diterangkan bagaimana para rasul itu maksum ya. Di antaranya telah dijaga ya dari dosa-dosa baik yang kecil maupun besar ya. Kelima, kita wajib percaya bahwa para rasul itu adalah laki-laki. Ini diulang lagi ya. Dari golongan manusia bukan dari golongan malaikat. Ya. Para rasul ini ya, para rasul yang diutus kepada manusia itu dari golongan manusia juga maksudnya ya. Bilisani qaumi ya gitu. Dengan lisan setiap kaumnya ya. Dan Allah tidak pernah mengutus para rasul yakni dengan gender atau jenis kelamin perempuan ya, itu tidak pernah Allah mengutus para rasul dengan jenis kelamin perempuan ya. Di surah Al-Anbiya ayat 7 ya, illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi melainkan beberapa orang laki-laki itu ya disebutkan di dalam surah Al-Anbiya. Iya. Jadi Rasul itu seorang laki-laki ya. Tidak ada yang perempuan. Yang keenam, kita mengimani bahwa Allah tidak memberikan kepada para rasul itu tabiat-tabiat. Pasti dia adalah
basyarum mislukum ya. Ya seperti kita ya, manusia ya. Semisal dengan kita manusia ya. Tabiat-tabiatnya tidak dikasih kecuali dari tabiat manusia. Allah hanya memilih mereka dari kalangan manusia, laki-laki yang makan dan minum, berjalan-jalan juga di pasar ya, mencari ma'isyah, juga duduk tertawa juga ya, punya istri dan keturunan ya. Kalau qad arsalna rusulan min qablika, apa di surah Al-Ra'd teh wa azwajahu gitu ya, lupa lagi saya. Nah itu ya, jadi punya istri ya. Wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah ya, itu di surah Ar-Ra'd ya. Wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Terus juga selain punya istri dan keturunan, bisa juga disakiti ya, para nabi dan rasul itu bisa disakiti dan tersentuh oleh tangan-tangan yang zalim, bisa diintimidasi dan juga akan mati ya. Sebagaimana nabi kita pernah dilukai ya, bahkan dibaledok gitu ya, dilempari gitu ya, di Taif ya gitu. Insyaallah ya, dakwah nabi di Taif tuh. Ya gitu mah nggak ada apa-apanya pak, palingan kadang diejek atau misalnya ya dakwah kita terkadang dijauhi gitu, atau terkadang dakwah kita ya diremehkan ya, ya dikatakan dakwahnya tidak laku-laku atau dan sebagainya ya gitu. Itulah dakwah sunnah gitu. Nabi mah sampai ke dilempari batu ya, sampai dicelakai gitu ya, Masya Allah ya, diancam mati gitu, Masya Allah. Kadang kita terlalu mudah menyerah pada keadaan tuh ya, padahal keadaan tidak pernah menyerah pada kita ya, betul ya. Keadaan terus pasti akan menghinggapi, setiap orang itu pasti akan diuji gitu. Nah itu termasuk juga para alim ya, para ahlus sunnah, orang yang berjalan dalam manhaj yang benar, dia pasti akan diuji, diuji dengan segala ujian gitu ya, dan harus siap gitu ya kita dalam mengarungi kehidupan dan terus akan mendapatkan yang namanya ujian demi ujian gitu ya. Kalau tidak mau diuji ya kita harus mati aja gitu. Cuman pasti ada pertanggungjawaban setelah kematian. Nah itu makanya kita terus diuji ya. Dan ada juga para nabi yang dibunuh tanpa alasan yang benar, seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu ya. Sampai Nabi Zakaria itu kalau nggak salah di ini ya, di black gitu ya, di apa, di belah gitu ya badannya itu, Masya Allah, dengan sisir besi ya. Masya Allah ya. Terus juga Nabi Yahya itu juga dibunuh ya. Dan juga para nabi bisa terkena penyakit ya, seperti Nabi Ayub ya, punya penyakit kulit selama 18 tahun ya. Iya. Iya. Nabi Ayub, Nabi Yakub juga punya penyakit mata karena kesedihan yang dialami ketika kehilangan Nabi Yusuf ya. Ya. Terus juga Nabi Muhammad juga kan bisa ya
Ada di antaranya juga Nabi Muhammad terkena penyakit ya, dan beliau itu pernah diracuni ya. Tuh Nabi Muhammad. Dan bisa mengalami apa yang dialami oleh manusia lain juga ya gitu. Ya Nabi Muhammad juga pernah galau gitu ya. Sama ya. Dakwahnya ditolak ya galau gitu. Nah Nabi Muhammad juga demikian. Sampai tidak turun wahyu juga Nabi kegalauannya itu ya gitu. Pernah juga kecewa ya, pernah Nabi dan Rasul juga ada yang kecewa seperti Nabi Yunus alaihissalam ya, itu kecewa. Beliau kecewa, tidak ada yang mengikuti dakwahnya satupun, akhirnya kabur ya. Itu mengalami yang namanya kecewa. Masuk ke dalam perut ikan ya. Iya itu. 40 hari itu. Nantilah dijelaskan ya tentang Nabi Yunus. Insyaallah. Dan Nabi yang lainnya juga ya kesedihan. Ya Nabi Muhammad pernah kesedihan tuh ya, kehilangan istrinya gitu, kehilangan pamannya walaupun pamannya tidak beriman ya. Tentu kalau kita kehilangan anggota keluarga ya, itu sangat sedih itu Pak. Ya siapa yang tidak sedih gitu ya. Bohong kalau nggak sedih ya Pak. Nabi Muhammad juga demikian ya. Yang ketujuh, mengimani bahwa mereka tidak sedikit pun memiliki karakteristik ketuhanan ya. Jadi para nabi itu manusia biasa ya, yang sama-sama mengabdi beribadah kepada Allah saja. Mereka tidak dapat mengendalikan alam semesta, tidak juga mampu memberikan keselamatan maupun membahayakan orang lain. Dan juga mereka tidak dapat mempengaruhi kehendak Allah. Dan tidak mengetahui hal yang gaib selain yang Allah telah kabarkan ya. Jadi para nabi itu asalnya ya, atau diantaranya mereka itu tidak tahu yang gaib, tapi karena Allah kabarkan ya, sebagian ya, itu juga sedikit sekali yang Allah kabarkan tentang yang gaib, maka asalnya mereka tidak tahu yang gaib ya. Sama seperti kita ya, nabi dan rasul itu tidak tahu yang gaib. Nah itu di surah Al-A'raf udah jelasin juga ya. Apa ya tuh, Al-A'raf 188 dijelaskan bahwa para nabi itu tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi dirinya, dan juga tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki oleh Allah ya. Wala alamul ghaib ya, dan tidaklah mengetahui yang ghaib ya. Kalau tahu las taksartu minal khair ya. Tentulah aku akan membuat kebaikan sebanyak-banyaknya, las taksartu minal khair. Wa ma masaniyasu itu ya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan ya, tidak akan.
tidak akan ditimpa kemudaratan tuh ya. Wa ma masani su in ana illa nadhirul lakum, dan aku itu tidak lain hanyalah pemberi peringatan. Kemudian apa lagi saya teh? Busro ya kalau salah ya. Busro liqaumi yu'minun itu, itu bisa dicek lagi ya. Dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman ya. Bagi orang-orang yang beriman itu membawa berita gembira. Terus ayat nanti ini poin ke-8 dulu ya. Poin ke-8, mengimani bahwa Allah telah memperkuat mereka dengan memberikan mukjizat kepada mereka yang nyata, yang menjadi bukti kebenaran kenabian mereka. Semua nabi dan rasul mendapatkan keistimewaan tersebut. Namun kita meyakini bahwa Allah telah melebihkan sebagian dengan sebagian yang lainnya ya. Nah itu ya. Wa atayna Isa bana Maryamal bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Dan kami berikan ya, berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat. Disebutnya itu di kata atau di surah Al-Baqarah itu dengan kata al-bayinat ya, al-bayinat bil bayinat ya. Bil bayinati. Dan kami perkuat ya. Wa yadanahu biruhil kudus, dengan Ruhul Kudus atau Jibril ya. Dan seterusnya ya. Itulah kewajiban kepada nabi dan rasul.